Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Heni Indriawati akan menyampaikan materi pertama untuk basis data. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dari basis data. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas apa itu basis data, saya akan coba bahas dulu. Sekarang saya akan bertanya. Saya akan coba jelaskan. Ya. Konsep dari data basis data adalah yang pertama adanya suatu data. Ya. Nah, data ini berupa apa? Data ini berupa fakta. Nah, fakta itu bisa berupa dokumen, kemudian bisa berupa suara, bisa berdasarkan gambar, atau video. Nah, gitu ya. Nah, dari data ini, semua mempunyai karakteristik, baik itu nanti informasi yang terkandung di dalamnya meliputi ada field, ya, kemudian ada tipe data, ada jangkauan, gitu ya. Nah, data ini nanti akan diproses menghasilkan satu informasi. Nah, ini data itu berupa input, kemudian proses dan informasi. Nah, di dalam pemrosesan akan disimpan dalam satu tabel, ya, dan sekumpulan tabel tersebut akan disimpan dari database. Nah, masing-masing tabel yang isinya adalah data itu saling berelasi antara satu dengan yang lain, ya, sehingga menghasilkan satu informasi. Yang informasi ini akan dipakai oleh user. Nah, ini adalah konsep dari database. Kita lihat. Ya. Pentingnya data dalam sistem informasi, bahwa sistem informasi itu adalah merupakan pengelolaan data. Kemudian orang, proses dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Nah, itu menurut Jeffrey L. Hinton pada tahun 2014. Konsepnya adalah di sini, ya, data atau formulir. Data berupa formulir diinputkan, ya, kemudian diproses menghasilkan satu informasi. Nah, proses ini nanti dia akan disimpan, ya. Anda lihat panahnya disimpan ke dalam sistem basis data, kemudian data yang tersimpan itu bisa diambil, ya, diambil untuk keluar sebagai informasi. Ya. Berarti sederhananya adalah ada input, ada proses, dan ada output. Nah, ini adalah berbagai definisi dalam basis data. Nah, bisa didefinisikan kumpulan data berupa informasi, kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer, menyimpan informasi dan data, dan kumpulan data yang mendeskripsikan aktivitas. Nah, sekarang apa itu basis data? Nah, basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Nah, informasi itu sendiri adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari untuk sebagai alasan. Nah, dengan basis data, pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi. Nah, setelah data itu disimpan, ya,
informasi harus mudah diambil. Cara data simpan dalam basis data menentukan seberapa mudah mencari informasi berdasarkan banyak kriteria. Nah, dalam hal ini data pun juga harus mudah ditambahkan ke dalam basis data. Nah, mudah ditambahkan, mudah dimodifikasi, dan mudah dihapus. Nah, secara prinsipnya adalah Anda sudah melakukan proses ini ketika Anda kemarin melakukan KRS di Sistem Informasi Akademik USN. Ya. Nah, Anda menginputkan ya, KRS, ya kan, kemudian diproses. Informasi yang muncul adalah KRS, nantinya adalah KHS. Gitu ya. Nah, begitu juga ketika contoh sistem sederhana, sistem informasi perpustakaan. Nah, sistem informasi perpustakaan mempunyai data buku, data mahasiswa ya sebagai peminjam, kemudian data transaksi. Nah, tugas dari seorang administrator adalah dia menginput ya, data mahasiswa. Nah, ketika transaksi, maka dia akan mengambil data dari master mahasiswa untuk diolah kembali ya sebagai data peminjaman. Untuk sistem perpustakaan ya tadi ada data buku, ada data peminjam, transaksi. Nah, sekarang kalau penjualan bagaimana? Data apa yang dibutuhkan? Ya, ada data barang ya. Terus kemudian data supplier, data customer. Ya, nanti itu akan diolah menjadi data transaksi. Nah, basis data adalah kumpulan data yang berisi informasi yang sesuai untuk perusahaan. Nah, atau menurut McLeod, kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Ya. Nah, basis data menyatakan basis data sebagai kumpulan data. Ya. Umumnya adalah mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang berhubungan. Nah, misalkan basis data universitas mungkin berisi informasi mengenai hubungan antara registrasi mahasiswa dan mata kuliah. Ya. Selain itu, hubungan data antara fakultas yang mengerjakan mata kuliah dan pengguna ruang kuliah. Nah, di sini bisa kita lihat data yang ada adalah data mahasiswa, data mata kuliah, data fakultas, ya, dan data ruang kuliah. Ya, mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kuliah. Ya. Nah, jadi mulai dari database administrator ya, dia melakukan input ya data yang disimpan di dalam sistem basis data. Nah, kemudian panahnya juga balik lagi ke database administrator jika ya, seorang database administrator memerlukan data, maka dia cukup mengambil. Ya, mengambil dengan sintak query. Nah, jadi query ini nanti kita akan praktek menggunakan bahasa pemrograman SQL. Jadi dengan query kita bisa memilih data yang kita perlukan. Ya. Disimpan dalam satu basis data yang isinya adalah banyak tabel. Di sini didefinisikan sebagai banyak file, di mana file ini saling berhubungan. Ya, untuk dinikmati atau dipakai oleh user. Nah, user itu juga bisa menginputkan ya, data di dalam database. Nah, cuma bedanya adalah antara database administrator dan end user itu adalah masalah hak akses. Mungkin end user tidak boleh mengubah, mengedit, tetapi kalau database administrator dia bisa mengelola, bisa mengedit, bisa menghapus data.
Nah, akses yang diberikan end user apa? Dia hanya bisa mencari, ya, kemudian melihat, mungkin itu saja. Bisa disimpulkan basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan untuk minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Ya, kita lihat sekumpulan data yang berhubungan. Nah, ini berupa tabel yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundansi. Yang dimaksud redundansi itu adalah pengulangan data. Nah, misalkan saja ada data mahasiswa. Nah, data mahasiswa memiliki field, ada nama, NIM, jurusan, fakultas, gitu ya. Oh, kalau sudah relasi. Kalau data master berarti NIM, nama, tanggal lahir, alamat. Nah, gitu ya. Nah, setiap mahasiswa mempunyai NIM yang unik. Nah, jangan sampai ada data double, ya, atau terjadi redundansi, ya, duplikat data. Salah satu fungsi dari primary key dalam hal ini adalah NIM. Nah, karena sifatnya unik, tidak mungkin dua mahasiswa memiliki NIM yang sama. Nah, itu salah satu strategi untuk meminimalkan redundansi. Satu NIM pasti dipunyai oleh satu mahasiswa. Ya. Untuk melayani banyak aplikasi secara optimal, bisa digunakan untuk banyak aplikasi. Nah, aplikasi ini nanti pemanfaatannya ada pemrosesan file tradisional dan pemrosesan file basis data. Nah, kita akan lihat apa itu file tradisional. Nah, pemrosesan data diperlukan untuk mengolah data menjadi informasi. Ya. Integrasi informasi dapat menjadikan informasi menjadi lengkap dan relevan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Nah, secara tradisional atau konvensional, kegiatan pemrosesan data satu aplikasi dilaksanakan oleh bagian terkait. Ya. Nah. File tradisional itu terdiri dari satu aplikasi yang terdiri dari sekumpulan program aplikasi, file data, dan prosedur yang mengerjakan satu proses atau fungsi. Nah, setiap program aplikasi di dalam satu lingkungan pemrosesan file tradisional khusus beroperasi pada file data yang dibuat spesifik untuk aplikasi itu. Ya. Kemudian antar file data tidak ada hubungan. Ya. Pada umumnya, ya, data itu didefinisikan dan disusun dengan cara yang berbeda untuk setiap aplikasi. Mungkin bisa saya contohkan seperti ini. Jadi saya mempunyai aplikasi, ini adalah aplikasi misalkan saja di dalam universitas Perpus. Terus kemudian di sini ada SIA, Sistem Informasi Akademik. Di sini ada Sistem Informasi Keuangan. Nah, di sini memiliki apa lagi? Sistem Informasi Kepegawaian misalkan. Di Perpus, di sini punya data mahasiswa. Ya. Di SIA, dia juga mempunyai data mahasiswa. Sistem keuangan juga punya data mahasiswa. Ya. Kemudian ada data lagi, misalkan ada data fakultas. Di sini juga ada data fakultas, ada data fakultas. Setiap aplikasi itu berdiri sendiri dengan mempunyai data sendiri. Nah, misalkan nih di sini data mahasiswa 01
itu nama mahasiswanya adalah A. Tidak menutup kemungkinan di sistem informasi SIA 01 nama mahasiswanya adalah B. Ya kan? Karena sistemnya tidak saling berhubungan, tidak terintegrasi. Nah, bisa juga di sistem keuangan 01 itu mahasiswanya adalah C. Nah, jadi data mahasiswa itu tidak terpusat. Nah, ini menyebabkan yang namanya inkonsistensi data. Ya. Begitupun juga dengan data-data yang lain. Jadi ketika sistem informasi keuangan butuh data mahasiswa, ya dia punya sendiri. SIA dia punya sendiri, dan seterusnya. Ya. Nah, kita kembali ke slide. Nah, kenyataan ini membuat sulit dilakukan integrasi data. Ya, sulit dilakukan integrasi data. Nah, dengan karakteristik sebagaimana telah disebutkan, terdapat sejumlah keterbatasan yang menyebabkan biaya pemrosesan itu menjadi mahal dan meningkatkan kemungkinan terjadi kesalahan. Gitu ya. Nah, karena apa? Karena tiap data itu mempunyai tiap aplikasi dia mempunyai data sendiri. Nah, di sini dicontohkan sistem informasi akademik. Dia mempunyai file data akademik. Sistem informasi aplikasi keuangan dia mempunyai file keuangan di mana setiap data itu tidak berelasi. Gitu ya. Nah, keterbatasan dari file tradisional adalah data menjadi terpisah dan terisolasi karena antar file itu tidak terhubung. Kemudian munculnya redundansi data, ada pengulangan data. Di mana? Tadi kalau saya contohkan, di dalam akademik ada data mahasiswa, kemudian di perpus ada data mahasiswa. Nah, itu ada pengulangan data. Berpotensi terjadinya inkonsistensi data. Ya. Jika kita melakukan perubahan atau modifikasi dalam satu file, tidak akan merubah file yang lain. Gitu ya. Kalau saya merubah 01 di aplikasi perpus itu menjadi Cindy, belum tentu di aplikasi sistem informasi akademik dia menjadi Cindy. Karena datanya dia berdiri sendiri. Nah, munculnya data yang membingungkan, yaitu apabila data yang sama dijadikan dengan terminologi yang berbeda. Nah, program aplikasi itu tergantung pada format file, yaitu kapan saja format data berubah, maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus dimodifikasi. Ya. Sulit untuk menyajikan objek data yang kompleks. Nah, bisa disimpulkan bahwa dengan keterbatasan tersebut, pemrosesan file tradisional itu kurang mempunyai keluasan dan tidak mendukung pemakaian data bersama. Nah, hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya pertukaran data antar aplikasi. Ya, dan sering terjadi terpaksa harus dilakukan pengetikan ulang dari data satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Nah, sehingga untuk mengatasinya dikenalkan namanya konsep baru yaitu basis data. Nah, kalau basis data itu hanya cukup satu file saja, satu file mahasiswa, nah itu nanti akan dijadikan master untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, jadi ketika aplikasi perpustakaan ingin merequest data mahasiswa, ya ambil saja di data mahasiswa. Terus kemudian aplikasi SIA akan merequest data mahasiswa, ya dia akan mengambil data mahasiswa. Nah, ini tadi adalah pengertian dari basis data. Ya. Sekumpulan data yang saling berhubungan disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani aplikasi secara optimal. Ya.
banyak aplikasi secara optimal. Kelebihan ketika menggunakan basis data adalah menyimpan data secara berulang. Ya. Jika data yang diperoleh dari data lain akan disimpan tersendiri. Nah, data yang sama disimpan dalam banyak tabel yang berbeda. Ya, nah sekarang kita akan mempraktekkan. Ya, itu. Nah, akibat dari redundansi atau pengulangan data adalah redundansi menyebabkan masalah pada waktu untuk memperbarui. Ya. Nah, update data. Karena apa? Ketika kita mengubah satu data yang sama, maka data yang lain akan ikut berubah. Gitu ya. Nah, redundansi menyebabkan masalah pada waktu memperbarui ruang penyimpanan yang boros. Ya, kalau memang ada pengulangan data yang banyak, maka dia akan berpengaruh pada penyimpanan. Nah, redundansi itu juga akan menimbulkan tidak konsistensinya data. Ya. Nah, untuk membuat satu basis data yang memberikan manfaat optimal, satu inventory data harus dibuat. Ya. Data dan informasi yang diperlukan harus dianalisa, file basis data yang diperlukan harus dirancang, kemudian prosedur untuk memelihara basis data harus diadakan. Jadi, semua data yang tersimpan di dalam database itu nanti akan diorganisasi ya, yang kita sebut sebagai DBMS, Database Management System. Nah, itu nanti kita akan membahas di situ ada menginput, mengedit, mengupdate, ya, menghapus, dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan untuk redundansi, ya, penyimpanan sama yang berulang. Terjadi pengulangan penulisan kode MK dan SKS yang sama. Di sini MK1 ya, itu adalah 3, MK1 3. Dan MK2 itu ditulis 2 kali. Nah, MK1 di sini penyimpanan datanya itu berulang. Nah, duplikasinya terjadi di mana? Nah, seharusnya terjadi karena penulisan kode MK untuk MK01 dan MK02 yang berturut-turut diulang sebanyak 3 kali dan 2 kali. Nah, duplikasi penulisan seringkali tidak dapat dihindarkan dalam penyimpanan basis data. Nah, kalau modelnya tabel seperti ini, biar tidak terjadi redundansi, maka nanti kita akan buat yang namanya pemecahan tabel, di mana tabel yang abnormal kita buat menjadi tabel normal. Nah, kita akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, masih dengan redundansi penyimpanan data pada tabel A Anda perhatikan ada NIM dan NIP wali. Untuk tabel B ada NIP wali dan nama wali. Tabel C ada nama wali, telepon wali. Tabel D ada NIP dan telepon wali. Anda perhatikan mana tabel yang tidak perlu. Ya, sekali lagi, mana yang tidak perlu? Kita lihat. NIM dan NIP wali. NIP wali menunjukkan nama wali. Ini berrelasi dengan sini. Gitu ya. Nah, NIP wali menunjukkan telepon wali. Nah, telepon wali di sini, ya. Kemudian ada NIP di sini. Nah, tanpa tabel D, nah, itu sudah cukup. Nah, berarti dengan kata lain tabel D ini tidak perlu. Karena apa? NIM sudah ada di sini, ya, direlasikan dengan NIP wali. Telepon wali sudah ditelepon
direlasikan dengan nama wali. Nah, contoh lain. Nah, di sini ada tabel mahasiswa, ada NIM dan nama mahasiswa. Tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah dan SKS. Ya. Nah, NIM dan nama ada data 2 ya. A10, A11 dan mata kuliah juga ada 2. Nah, tabel nilainya Anda perhatikan di sini ada NIM. NIM berasal dari tabel mahasiswa, nama mahasiswa ya, ada dari tabel mahasiswa juga, kode MK itu dari sini, nama MK itu dari sini, SKS-nya dari sini. Nah, mana yang tidak perlu? Nah, yang tidak perlu adalah ini. Ya, tidak perlu dicantumkan. Ada nama mahasiswa ini tidak perlu, nama mata kuliah tidak perlu, dan SKS tidak perlu. Kenapa tidak perlu dicantumkan? Karena cukup diwakilkan dengan primary key. Ya. Dalam hal ini primary key-nya adalah NIM. NIM A01 pasti dia akan menunjukkan MAC. Ya. Kode mata kuliah MK1 cukup diwakilkan dengan ini. Ya, akan mewakili nama mata kuliah Pancasila dan SKS-nya 2. Dan ini adalah atribut turunan. Berarti di tabel nilai cukup ada NIM, ya, kemudian kode MK, dan nilai. Kalau ditulis lengkap kayak gini, ya itu terjadi redundansi. Ya. Oke, ini sudah. Nah, keunggulan dari basis data adalah mudah dan cepat ya, dalam penggunaannya. Dalam penggunaan basis data, terdapat satu tempat penyimpanan data tunggal. Ya. Data tersebut didefinisikan sekali dan kemudian diakses oleh bermacam pengguna dan aplikasi. Nah, penggunaan basis data memberikan sejumlah keunggulan potensial dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional. Kesimpulannya adalah kita lebih baik menggunakan file basis data ya, karena memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, keunggulan dari penggunaan basis data adalah kecepatan, mudah, efisiensi ruang dan penyimpanan. Kemudian redundansi data itu minimal, konsistensi data itu terjaga, integrasi data itu terjaga, data bisa dipakai bersama dan menjalankan pembukuan, mudah mengembangkan aplikasi karena dengan satu database ya kita bisa membangun aplikasi-aplikasi lain. Menyediakan antarmuka banyak pengguna, ya. Menggambarkan relasi kompleks di antara data, menjalankan batasan keutuhan, dan menyediakan backup untuk pemulihan. Ya, jadi mudah dalam membackup data. Ya. Resikonya adalah perlu adanya spesialisasi baru. Jadi, perlu ada orang yang ahli dalam basis data. Jelas perlu biaya awal, perlu konversi data, ya, perlu adanya satu backup, ya, meningkatnya kompleksitas data. Nah, kalau data ini tidak di setting keamanan sedemikian rupa, maka data itu mudah diserang, baik itu virus ataupun hacker. Ya. Kemudian adanya gangguan data, gangguan dengan adanya data bersama. Karena misalkan ada satu database tapi diakses oleh banyak aplikasi. Nah, bisa jadi kemungkinan terjadi masalah ketika data itu diakses secara bersamaan. Ya. Dan konflik organisasi. Nah, itu adalah konsep basis data yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe, share. Ya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.